Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Spoiler One Piece, chapter 1159 akhirnya bocor ke publik dan langsung menghebohkan jagat maya. Ramainya pembahasan di berbagai forum penggemar membuktikan bahwa cerita kali ini benar-benar menyimpan muatan besar yang akan mengubah pandangan terhadap sejarah dunia One Piece. Judul yang diberikan, Island of Fate atau Pulau Takdir, sudah cukup menjadi peringatan bahwa apa yang terjadi bukanlah peristiwa biasa. Chapter ini tidak sekadar kelanjutan dari bab sebelumnya, melainkan titik balik besar yang penuh darah, air mata, dan misteri kelam yang tersimpan rapat selama puluhan tahun. Cerita dimulai dengan kabar mengejutkan tentang penculikan Shaki dari Pulau Beehive. Peristiwa ini bukan hanya geger di wilayah sekitar, melainkan menyebar ke seluruh penjuru dunia, membuat lautan gemetar oleh rumor dan spekulasi. Penculikan ini bukanlah insiden acak, melainkan langkah awal dari permainan besar yang dijalankan pemerintah dunia. Di sisi lain, Vigarland Garling kembali ke God Valley dengan membawa kabar mengenai sesuatu yang ia temukan di sana. Menurutnya, hal itu cukup penting untuk membuat Im sama tersenyum. Namun, apa yang sebenarnya ditemukan tetap tersembunyi, hanya menyisakan tanda tanya besar yang membakar rasa penasaran. 38 tahun sebelumnya, Garling datang ke God Valley dengan niat menyeret anak-anak tertentu ke Marijoa. Targetnya adalah Shanks kecil dan Shamrock. Ia menghadapi ibu dari kedua anak tersebut yang menolak keras dan berani menghadapi risiko kematian. Ketika situasi memanas, muncul sosok muda yang kelak mengguncang dunia, Monkey D. Dragon. Pada saat itu Dragon masih seorang marinir muda, penuh semangat membela keadilan. Ia datang bersama Kuma, Ivankov, dan Ginny yang menaiki kapal budak. Kehadiran mereka membuat situasi semakin rumit karena kapal itu membawa simbol nyata dari perbudakan yang dijalankan Tenryubito. Di tengah ketegangan tersebut, Morgans muda juga muncul sebagai saksi. Ia tidak memiliki kekuatan besar, tetapi keberadaannya menjadi penentu karena informasi yang disebarkannya kelak mengguncang seluruh dunia. Di sisi lain, Rox de Zebek tengah melakukan perjalanan menuju God Valley. Dalam perjalanannya, ia dihadang Harald yang berusaha menghentikannya. Namun, Zebek menolak untuk berhenti dengan alasan sederhana namun menyayat hati. Istri dan anaknya berada di God Valley, terjebak dalam cengkeraman naga langit. Zebek tidak peduli pada bahaya, yang terpenting adalah menyelamatkan keluarganya. Pada titik ini terungkap fakta yang membuat gempar. Nama asli Rox ternyata Davy D. Zebek. Sosok brutal ini ternyata keturunan langsung dari legenda lautan yang sudah lama menjadi mitos para pelaut, Davy D. Jones. Nama yang selama ini hanya terdengar sebagai kisah menyeramkan di balik layar, kini nyata sebagai bagian dari sejarah One Piece. Keturunan klan Davy diketahui bersembunyi selama berabad-abad menghindari perhatian dunia. Nama besar Davy Jones, pemilik kapal legendaris Flying Dutchman, dan sosok yang dikaitkan dengan loker Davy Jones bukan lagi sekadar dongeng. Darahnya nyata mengalir di tubuh Rox. Pertarungan pun tak terhindarkan antara Zebek dan Harald, namun duel itu berakhir dengan keputusan mengejutkan. Harald memilih untuk kalah, membiarkan Zebek melanjutkan perjalanan menuju God Valley demi keluarganya. Namun, nasib kejam sudah menunggu di depan.
turnamen keji di God Valley resmi dimulai. Permainan sadis ciptaan Tenryubito ini menjadikan manusia sebagai hadiah. Shaki dijadikan hadiah utama, sementara Teach dan ibunya, ibu dari Shanks dan Shamrock, semua dipertaruhkan sebagai budak yang harus diperebutkan. Adegan ini memunculkan wajah asli Tenryubito yang jauh lebih kejam daripada gambaran neraka sekalipun. Dragon, yang saat itu masih seorang marinir idealis, harus menghadapi kenyataan pahit. Ia menemukan ibu Shamrock terkapar hampir kehilangan nyawa. Dengan napas terakhir, sang ibu memohon agar Dragon menyelamatkan anaknya. Permohonan itu menjadi luka yang mendalam, sekaligus cambuk emosional yang membentuk Dragon hingga kelak menjadi pemimpin revolusioner. Dari titik ini, akar insiden God Valley semakin jelas. 3 alasan utama menjadi penyebab. Pertama adalah penculikan Shaki yang dijadikan hadiah, sehingga Roger dan krunya terpancing datang ke lokasi. Kedua adalah keberadaan keluarga Rox yang terjebak di God Valley, membuat Sebek rela menantang segalanya. Ketiga adalah turnamen berdarah yang berlangsung setiap 3 tahun, di mana naga langit memburu nyawa manusia untuk bersenang-senang. Ketiga faktor ini berpadu menjadi badai besar yang tidak bisa dihindari. Kekacauan semakin memuncak ketika Morgans muda justru menyebarkan berita ini ke seluruh dunia. Informasi mengenai turnamen keji itu membuat Im Sama murka. Dengan amarah yang tak terbendung, Im Sama memutuskan menghapus God Valley dari peta, membumi hanguskannya agar rahasia kelam tetap terkubur. Namun, misteri masih tersisa. Mengapa Rox bisa dikalahkan? Apakah benar karena kombinasi Roger dan Garp? Ataukah ada tangan lain yang bermain di balik layar? Fakta bahwa Harald tampak seperti dikendalikan membuka kemungkinan bahwa Im Sama memiliki kemampuan misterius, mungkin sebuah kekuatan iblis yang mampu menguasai pikiran manusia. Jika benar, maka seluruh peristiwa ini bukanlah bentrokan biasa, melainkan panggung besar yang dirancang kekuatan tak terlihat. Rahasia mengenai klan Davi menambah lapisan misteri. Tidak ada yang tahu dari mana mereka berasal. Mungkin mereka murni penduduk asli God Valley, atau mungkin sebuah bangsa yang sengaja mengganti nama demi melindungi diri dari incaran pemerintah dunia. Jika benar mereka menjadi target, maka klan Davi akan sejajar dengan klan D dan bangsa Lunarian yang selama ini diburu tanpa ampun. Dunia sudah melihat bagaimana pemerintah dunia rela mengeluarkan biaya besar demi mencari jejak Lunarian, hingga King akhirnya disebut sebagai Lunarian terakhir. Jika klan Devi juga diburu, berarti mereka menyimpan rahasia yang mampu mengguncang pilar kekuasaan pemerintah dunia. Nama Davy Jones sendiri sudah lama hidup dalam cerita pelaut. Sosok ini sering dikaitkan dengan kutukan laut, kapal Flying Dutchman, dan loker Davy Jones yang menjadi simbol dasar laut sebagai kuburan bajak laut. Fakta bahwa Oda pernah mengkonfirmasi keberadaannya melalui SBS semakin memperkuat kaitan antara mitos pelaut dunia nyata dengan kisah epik One Piece. Bahkan, nama turnamen Davy Backfight yang pernah dimenangkan Rox diyakini terinspirasi dari warisan nama besar Davy Jones. Insiden God Valley kini terlihat bukan hanya sekadar tragedi. Ia adalah pertemuan berbagai kepentingan besar. Roger yang ingin menyelamatkan Shaki, Rox yang ingin menyelamatkan keluarganya, Dragon yang dipaksa melihat kebusukan angkatan laut, dan pemerintah dunia yang berusaha menutupi semua jejak dengan darah dan api. Semua pihak bertabrakan, menciptakan sebuah tragedi yang akan dikenang sepanjang masa. Fakta bahwa Rox akhirnya tewas di tangan Roger dan Garp
mungkin hanyalah potongan kecil dari drama besar yang digerakkan kekuatan misterius Im Sama. Bab 159 memperlihatkan bahwa sejarah One Piece jauh lebih gelap daripada yang pernah dibayangkan. Pulau Takdir bukan hanya arena pertarungan, melainkan panggung pengkhianatan, cinta keluarga, kebiadaban manusia, dan lahirnya legenda yang akan terus menghantui generasi demi generasi. Dengan semua rahasia yang mulai terbuka, wajar bila insiden God Valley dianggap sebagai tragedi terbesar dalam dunia One Piece. Dunia akan terus bertanya, siapa sebenarnya yang memicu kekacauan ini dan apa rahasia terbesar yang disembunyikan di balik nama Davy D. Zebek, Shanks dan Teach, dua anak God Valley yang menentukan nasib dunia. Sejarah tidak pernah berhenti berputar. Ia adalah roda nasib yang berderak tanpa belas kasih, menggilas siapapun yang berdiri di jalannya, meninggalkan abu, darah, dan nama-nama yang kelak menjadi legenda. Dari sekian banyak tragedi yang membentuk dunia One Piece, tak ada yang lebih misterius, lebih kejam, dan lebih bergaung di sepanjang lautan selain insiden God Valley. Sebuah peristiwa yang tidak hanya meruntuhkan sebuah pulau dari peta dunia, tetapi juga melahirkan takdir baru yang akan menghantui generasi demi generasi. Di God Valley, sejarah tidak sekadar ditulis dengan tinta, melainkan dengan darah manusia yang dipertaruhkan sebagai hadiah hiburan Tenryubito. Shaki diculik, dijadikan umpan bagi Roger dan krunya. Rox D. Sebek, atau nama sejatinya Davy D. Sebek, berlayar dengan putus asa demi menyelamatkan keluarganya. Dragon muda, kala itu masih seorang marinir idealis, menyaksikan kebusukan yang merobek jantungnya hingga kelak ia memilih menjadi musuh abadi pemerintah dunia. Dan di tengah semua itu, Roger serta Garp memahat sejarah dengan mengalahkan Rox, meski misteri sebenarnya masih tertutup kabut tipis kuasa Im Sama. Namun, God Valley bukanlah akhir, ia adalah permulaan. Bara yang menyala di sana tidak padam, melainkan berpindah, menyusup ke dalam nadi generasi berikutnya, menjadi api yang membakar jalan mereka. Dua nama, dua takdir yang akan berdiri saling berhadapan di ujung era, sesungguhnya adalah bayangan panjang dari tragedi itu. Shanks, sang kaisar merah, bocah kecil yang terlempar ke pangkuan Roger setelah menjadi korban permainan Tenryubito, dan Marshal D. Teach, si kegelapan, pewaris darah dan ambisi Rox yang mengakar jauh lebih dalam dari yang dunia bayangkan. Shanks tumbuh dengan luka tak terlihat. Sejak kecil, ia telah mencicipi getirnya kekejaman langit, menjadi pion yang hampir saja dijadikan hadiah dalam turnamen berdarah. Namun, nasib membawanya ke tangan Roger, sang raja bajak laut, yang bukan hanya memberinya perlindungan, tetapi juga warisan mimpi yang membakar hatinya. Dari tragedi, ia belajar makna kebebasan. Dari luka, ia menempa tekad untuk menjaga keseimbangan dunia. Shanks tidak mengejar One Piece demi kekuasaan semata, melainkan demi mencegah kehancuran total yang mungkin muncul bila rahasia sejarah terbongkar di tangan yang salah. Kehadirannya di Marineford menghentikan perang hanya dengan satu ayunan pedang dan wibawa adalah bukti bahwa ia memikul beban sejarah yang lahir sejak God Valley. Sementara itu, di sisi lain lautan, hidup seorang bocah bernama Marshal D. Teach. Yatim piatu, terlahir di pulau yang terpinggirkan, ia tumbuh dengan malam-malam panjang tanpa tidur, dibayang-bayangi mimpi-mimpi kelam. Ekspresinya selalu muram, matanya kosong, seolah ia sudah menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya dilihat oleh seorang anak. Ketika ia berlabuh dalam kru Shirohige,
banyak yang menganggapnya hanya sebagai bayangan tak berarti. Namun, di balik wajah lesu itu, tersembunyi hasrat yang membara. Hasrat untuk merenggut kegelapan, menguasainya, dan menjadikannya senjata untuk mengguncang dunia. Saat ia membunuh Taj demi merebut Yami no Mi, ia menyingkap wajah aslinya. Ia bukan sekadar bajak laut oportunis, ia adalah pewaris kehendak lama, gema dari Rox yang runtuh di God Valley. Jika benar Rox adalah Devi di Zebek, maka Teach adalah serpihan dari takdir yang belum tuntas. Ia adalah kelanjutan dari kegelapan yang gagal dimenangkan di God Valley, namun kini kembali dengan lebih licik, lebih sabar, dan lebih berbahaya. Teach percaya dirinya dipilih oleh buah kegelapan itu bukan secara kebetulan, melainkan karena garis darah dan nasib yang melekat sejak lama. Bayangkan, dua bocah yang nasibnya disentuh oleh God Valley, satu menjadi simbol cahaya, satu menjadi penjelmaan kegelapan. Shanks yang menyaksikan sendiri kehancuran dan kekejaman Tenryubito memilih menjadi pelindung keseimbangan. Teach yang mewarisi jejak Rox memilih mengulang badai dengan ambisi yang lebih besar. Mereka bukan sekadar Yonko yang lahir dari keberuntungan atau kekuatan. Mereka adalah dua kutub sejarah, dipertemukan oleh nasib, didorong oleh tragedi purba, dan disiapkan untuk bentrokan terakhir yang akan menentukan wajah dunia. Ketika Teach menyerang Ace dan menyerahkannya kepada pemerintah dunia, dunia berguncang. Perang Marineford bukan hanya perang untuk menyelamatkan seorang anak Shirohige, tetapi juga pengumuman bahwa kegelapan lama telah kembali. Dan ketika Shanks datang menghentikan perang itu, kita menyaksikan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar duel antara bajak laut dan marinir. Itu adalah bayangan God Valley yang kembali hidup. Shanks berdiri untuk menahan arus kehancuran. Teach mundur karena belum waktunya. Namun, semua orang sadar pada akhirnya keduanya akan bertemu. Sejarah memiliki caranya sendiri untuk memaksa pertarungan yang tak terhindarkan. God Valley menjadi panggung awal. Marineford adalah peringatan. Masa depan adalah arena penentuan. Dunia akan menyaksikan pertarungan bukan hanya antara dua manusia, tetapi antara dua warisan, dua kehendak, dua tafsir dari satu tragedi. Pertanyaannya kini, apakah Teach akan berhasil menuntaskan mimpi Rox yang gagal, menelan dunia dengan kegelapan, dan menguasai rahasia sejarah? Ataukah Shanks, bocah yang diselamatkan dari God Valley, akan menjadi perisai terakhir yang melindungi dunia dari jurang kehancuran? Tidak ada yang tahu, namun yang pasti, setiap langkah mereka, setiap tabrakan adalah gema dari insiden God Valley. Tragedi yang dulu menghapus satu pulau dari peta dunia kini menjelma menjadi bayangan yang mengiringi perjalanan dua Yonko besar ini. Dunia akan terus bergetar karena sejarah belum selesai menulis kisahnya. Dan pada akhirnya, mungkin ketika lautan benar-benar bergolak, ketika rahasia D terungkap, dan ketika cahaya serta kegelapan saling menelan, dunia baru akan memahami bahwa God Valley bukan sekadar tragedi di masa lalu. Ia adalah takdir. Ia adalah panggung abadi yang terus hidup dalam darah Shanks dan Teach. Dan sampai hari itu tiba, dunia hanya bisa menunggu dengan jantung berdegup kencang, menanti dentuman perang terakhir yang akan menentukan apakah sejarah akan diwarnai oleh kegelapan abadi atau cahaya harapan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja,
klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.